crack it. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Meli Nur Anissa. Saya dari kelas Ekonomi Syariah 3G dengan NIM 12402193309. Di sini saya akan menyampaikan hasil laporan observasi yang saya lakukan di Dusun Payo, Desa Tanjung Sari, Kecamatan Karangrejo, Kabupaten Tulung Agung dengan jenis usaha kontraktor dan produsen gubah. Baik, saya akan memberikan penjelasan tentang hasil analisis yang saya lakukan di Dusun Payo, Desa Tanjung Sari, Kecamatan Karangrejo, Kabupaten Tulungagung. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan dulu profil singkat tentang kelompok usaha tersebut, di mana usaha tersebut didirikan oleh Bapak Muhammad Nur Hadi dengan nama usaha Rahayu Utama dengan alamat Dusun Payo, RT 3 RW 2, Desa Tanjung Sari, Kecamatan Karangrejo, Kabupaten Tulungagung, dan tahun berdiri mulai dari tahun 2017. Adapun yang melatar belakangi berdirinya usaha tersebut ialah karena beliau telah bekerja menjadi kuli gubah selama 6 tahun karena dirasa sudah cukup ilmu dan ingin memanfaatkan ilmunya serta ingin mengembangkannya agar mendapatkan manfaat untuk meningkatkan kualitas ilmu yang diperolehnya dan ingin meningkatkan pendapatan ekonomi dengan cara membuka usaha ini. Dalam pembuatan usaha ini menggunakan dana hasil dari tabungan, jadi sistem ini menggunakan sistem mandiri. Pada tahapan pemberdayaan masyarakat, yaitu yang pertama adalah tahap penyadaran, di mana pada usaha Bapak Nur Hadi ini telah memiliki tahap penyadaran yang baik karena ingin mengubah pola pikirnya dan ingin mengubah penghasilan ekonomi dan tentunya juga ingin memberikan dampak yang baik terhadap masyarakat sekitar. Dari masyarakat sekitar sudah mau memberikan kemampuannya dalam bidang tersebut untuk membantu dalam pembuatan pesanan gubah maupun pengkelas lainnya yang dipesan oleh konsumen. Yaitu yang kedua adalah tahap keterampilan. Dalam pembuatan gubah dan pengkelas seperti pagar dan atap kanopi tentunya bukanlah hal yang mudah, tetapi pada masyarakat tersebut sudah mampu untuk membuat produk tersebut. Dalam hal ini terjadi pengembangan keterampilan dan wawasan masyarakat sekitar yang dimilikinya dan dipraktikkan dalam pembuatan produk tersebut. Yang ketiga yaitu tahap evaluasi. Pada tahapan evaluasi, tentunya dalam setiap usaha akan melakukannya. Dalam usaha ini pun juga melakukan evaluasi terhadap kegiatan-kegiatannya. Setiap usaha tentunya ingin selalu memberikan hasil yang terbaik bagi konsumennya. Untuk terus belajar dari sebuah kegagalan dan harus jeli dalam melihat peluang pasar serta kreatif dan inovatif dalam meningkatkan kualitas produksi, yaitu adalah sebuah harapan dari usaha Bapak Nur Hadi ini. Selanjutnya, pada tahapan pemberdayaan masyarakat, selain menggunakan tahap penyadaran, keterampilan, serta tahapan evaluasi, saya juga menggunakan tahapan KAP, di mana Knowledge, Attitudes, and Practice. Yang pertama, yaitu ada tahap afektif, di mana pada tahap ini, masyarakat sudah membutuhkan kemandirian. Hal ini dibuktikan dengan Bapak Nur Hadi yang membuka usaha kontraktor dan produsen gubah ini. Dalam pembukaan usaha ini, tentunya ingin memberikan manfaat bagi perekonomian dan masyarakat sekitar yang sedang membutuhkan pekerjaan dalam bidang tersebut. Yang kedua, terdapat tahapan kognitif, di mana pada tahap ini Bapak Nur Hadi merupakan salah satu orang pemilik usaha UMKM yang menjadi objek pemberdayaan masyarakat dan memberikan peluang bagi pemikiran inovatif dan dapat memahami pengetahuan pada tingkat yang lebih tinggi lagi. Hal ini dibuktikan pemilik usaha yang ingin mengembangkan ilmu yang diperolehnya agar bermanfaat dan memberikan tambahan pada perekonomian. Yang ketiga yaitu ada tahapan psikomotorik, di mana pemilik usaha UMKM yang objek pemberdayaan masyarakat sudah memiliki keterampilan yang baik, di mana dalam usaha ini juga memasarkan produknya melalui online. Apalagi keadaan yang sekarang ini serba online dan sudah banyak pelaku penjual online di luar sana. Selain itu, dengan berjualan online dapat memberikan dampak begitu baik karena banyak kalangan masyarakat luas yang nantinya bisa memesan produk tersebut. Yang terakhir yaitu adalah tahapan konatif, di mana pada tahapan ini masyarakat telah berada pada tahapan berperan mandiri untuk membangun diri dan lingkungannya. Karena dalam pembuatan usaha yang didirikan secara mandiri ini dengan tujuan memanfaatkan ilmu yang diperolehnya dan dari masyarakat yang ahli dalam bidang tersebut mampu memberikan peranannya ke dalam usaha sehingga usaha ini sudah berjalan selama 3 tahun.
selain tahapan pemberdayaan masyarakat yang saya lakukan dalam analisis, saya juga menggunakan pendekatan pemberdayaan masyarakat dengan menggunakan pendekatan CIPO, konteks, input, proses, output, and outcome. Di mana proses konteks yaitu yang pertama adalah aspek kelembagaan. Kelembagaan dalam usaha kontraktor dan produsen kubah ini berswasta dengan kepemilikan pribadi, sehingga dalam kegiatan pemasaran dan industrinya masih di bawah naungan pemilik usaha. Yang kedua adalah aspek sistem manajemen. Manajemen dalam usaha ini menggunakan sistem yang terbuka dan langsung dalam pemasarannya melalui online dan promosi dari pemilik usaha secara langsung. Yang ketiga adalah aspek kinerja. Dalam usaha ini membutuhkan tenaga kerja. Sejauh ini memiliki 4 karyawan, tetapi sistem kerja di sini jika pemesan kubah dengan ukuran kecil maka hanya membutuhkan 1 karyawan. Jika besar ukurannya maka membutuhkan 3 sampai dengan 4 karyawan. Karyawan yang bekerja di sini merupakan masyarakat sekitar yang memiliki keahlian di bidang tersebut. Yang keempat yaitu adalah aspek penguasaan materi pemberdayaan, di mana latar belakang berdirinya usaha ini yaitu karena memanfaatkan ilmu yang diperolehnya selama menjadi kuli kubah 6 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa dari pemilik usaha maupun masyarakatnya sudah mampu memberikan perubahan dan kemandirian pada pola hidup dalam memenuhi kebutuhannya. Dalam proses input yaitu sebuah usaha tentunya membutuhkan dorongan dan internal maupun eksternal. Usaha ini berdiri karena pemilik usaha ingin memanfaatkan dan mengembangkannya dan ingin memberikan tambahan dalam perekonomiannya. Modal yang digunakan adalah dana sendiri dari tabungan yang telah ditabungnya sejak lama. Faktor eksternal yang mempengaruhi usaha ini karena terdapat dukungan dari masyarakat sekitar yang merasa terbantu dengan adanya usaha ini. Dalam pendekatan proses di sini ada 4 tahapan. Yang pertama pendekatan capacity building, di mana hal ini memang diperlukan dalam usaha ini karena yang mengetahui perjalanan usaha dari awal sampai sekarang yaitu pemilik usaha atau Bapak Nur Hadi. Jadi dalam pendekatan ini kita mengetahui apakah yang dirasa kurang dalam usaha ini nantinya dapat memberikan kualitas yang baik lagi bagi karyawan maupun produknya. Yang kedua yaitu pendekatan New Public Management atau NPM, dalam meningkatkan kemampuan manajerial secara internal dengan melakukan evaluasi dari setiap kegiatan-kegiatan produksi maupun proses pemasaran. Dengan hal ini mampu memberikan hal baik kepada setiap usaha untuk mengetahui kekurangan dalam usaha. Yang ketiga ada pendekatan kinerja untuk peningkatan kinerja organisasional agen pembaharu. Untuk melakukan pendekatan kinerja terhadap kualitas pekerja, melakukan cara dengan sharing kepada karyawan yang bekerja di tempat itu. Sharing apa saja kendala-kendala yang dihadapinya. Dengan hal tersebut, kita bisa menemukan jalan keluar bersama atas masalah atau kendala yang dihadapi oleh suatu usaha. Yang keempat yaitu pendekatan substansial melalui pengorganisasian pembaharu Knowledge Attitude Practice atau KAP, di mana pengetahuan melalui sosialisasi memang diperlukan bagi pegawai masyarakat agar lebih hemat dalam waktu. Adanya pengarahan dan penyuluhan bertujuan memberikan wawasan dan motivasi kepada masyarakat sekitar usaha untuk memberikan motivasi agar mereka mau bekerja dan bergabung dalam usaha tersebut. Yaitu yang selanjutnya adalah output. Dengan dibukanya usaha ini, menurut data yang saya peroleh, mampu memberikan dampak baik kepada masyarakat sekitar. Hal ini bisa dibuktikan memberikan kesempatan kerja kepada masyarakat di desa tersebut yang memiliki keterampilan dan keahlian di bidang ini, dapat tersampaikan ilmunya dan dapat dikembangkan lagi ilmunya. Pada pendekatan outcome, berdasarkan hasil penelitian wawancara kepada pemilik usaha, memang usaha yang dibukanya mampu memberikan dampak yang baik bagi masyarakat. Apalagi banyak kendala saat ini, terutama pada wabah yaitu COVID-19 yang memberikan dampak cukup besar pada perekonomian di Indonesia, dan cuaca yang musim penghujan membuat proses pengecatan yang lama. Tapi hal itu tidak menjadi penghalang. Untuk saat ini tetap ada yang pesan meskipun tidak besar pesanannya. Dalam analisis pendekatan CIPO, menurut saya pendekatan CIPO ini sudah mencapai pada pendekatan yang cukup baik karena mampu mengubah pola pikir dari pemilik usaha maupun masyarakat sekitar untuk mengubah pola pikirnya untuk menjadi lebih mandiri. Selain tahapan dan pendekatan dalam pemberdayaan masyarakat, salah satu faktor pendukung
mendukung dengan adanya pemberdayaan masyarakat, yaitu adalah agen pembaharu. Saya akan memberikan penjelasan sedikit tentang peran agen pembaharu, di mana usaha ini sudah sebagai peran agen pembaharu dalam meningkatkan perekonomian di masyarakat sekitar dan mampu mengubah pola pikir masyarakat di sekitar untuk menjadi lebih mandiri dalam memenuhi kebutuhan maupun mengambil keputusan yang akan ia lakukan. Peran agen pembaharu memang diperlukan dalam pemberdayaan sekaligus membantu proses memberdayakan masyarakat. Agen pembaharu merupakan seseorang yang melakukan perubahan untuk yang lebih baik untuk kedepannya. Saya, peneliti sebagai agen pembaharu, hanya bisa memberikan saran yang baik terhadap pemilik usaha. Tujuan saya memberikan saran untuk membantu usaha menjadi lebih baik dalam mengatasi hambatan-hambatan yang dihadapi. Salah satu saran saya adalah memiliki saran untuk pemilik usaha agar memasarkan produknya melalui online yang mudah dijangkau oleh masyarakat luas dan memberikan ide-ide baru untuk strategi pemasarannya lebih menarik meskipun banyak pesaing dalam usaha ini, karena pada keadaan sekarang masyarakat lagi suka belanja online dan memilih barang melalui online. Sekalipun itu nantinya pasti ke depan kemajuan internet ataupun iptek semakin canggih dan semakin mudah untuk diakses. Jadi mungkin jika nanti memasarkan hasil produk melalui online maupun marketplace memudahkan masyarakat untuk melihat produk yang diinginkan tanpa harus datang ke rumah. Tetapi dengan adanya pemasaran melalui online, kita tetap harus memasangkan gambar produk asli yang dibuat dari usaha tersebut agar nanti jika ada konsumen yang memesan tidak merasa kecewa dengan hasil yang baik dan berkualitas. Jadi kesimpulan dari analisis yang saya lakukan adalah usaha kontraktor dan produsen kubah ini mampu memberikan pemberdayaan kepada masyarakat meskipun belum secara sempurna, tetapi berdasarkan analisis telah mencapai aspek tujuan serta manfaat dari pemberdayaan masyarakat. Salah satu bentuk pemberdayaan masyarakatnya yaitu karena berawal dari pemilik usaha yang merasa memiliki ilmu yang cukup dan ingin mengembangkan ilmu dan untuk meningkatkan perekonomiannya dengan membuka usaha salah satu jalan yang tepat. Tentunya masyarakat sekitar dengan adanya usaha ini memberikan dampak yang baik, salah satunya bagi masyarakat yang memiliki kemampuan di bidang tersebut tetapi belum memiliki tempat bekerja. Dengan dibukanya usaha ini memberikan kemudahan masyarakat yang memiliki kemampuan dan keahlian di bidang tersebut dapat ikut serta dalam pengembangan usaha ini dengan membantu proses pembuatan barang produksi dengan keterampilan dan kecakapan ilmu. Tentunya membuat karyawan dan pemilik usaha ini mampu menyampaikan kreativitas dan untuk meningkatkan kemampuannya untuk terus berinovasi dalam meningkatkan sebuah usaha. Secara tidak langsung, usaha ini mampu memberikan pemberdayaan yang baik mulai dari segi sosial, ekonomi, dan secara mental atau psikologi. Selain mengembangkan keterampilan dan kemampuan yang dimiliki masyarakat sekitar, hal ini juga membuat dari segi sosialisasi masyarakat mampu berinteraksi dengan banyak orang dan menambah wawasan. Tentunya jika berkumpul dengan banyak orang dan jika nanti ada sistem pasang di tempat pemesanan yang tentunya tidak hanya di daerah Tulungagung tetapi di luar kota juga pernah. Hal ini juga mampu memberikan pengalaman bagi masyarakat dan pemilik usaha dan juga memberikan manfaat dalam perekonomian. Masyarakat yang ikut dengan usaha ini tentunya juga merasa terbantu dengan adanya usaha ini karena mendapatkan biaya tambahan untuk membutuhi kehidupan sehari-harinya. Dan hal ini tentunya mampu memberikan rasa percaya diri dan meningkatkan terhadap motivasi masyarakat untuk terus memenuhi kebutuhan hidupnya secara mandiri. Berdasarkan hasil analisis yang sudah saya jelaskan tadi, saya di sini sebagai agen pembaharu memiliki saran kepada usaha Bapak Nurhadi, yaitu untuk memperbesar usaha dan untuk menggunakan alat-alat yang lebih canggih dan modern. Mungkin dari dana boleh saja untuk meminjam kepada koperasi maupun bank-bank yang ada. Hal ini mampu mendukung dari permodalan agar dalam peningkatan kualitas produknya lebih ditekankan lagi. Jika peralatan dan bahan maupun hal pendukung lainnya memadai, maka hal ini mampu memberikan semangat dan kenyamanan karyawan dalam bekerja. Dan yang terakhir, saya berharap semoga dari pemilik usaha mau menerima saran yang saya berikan dan mempertimbangkan lagi dalam peningkatan usahanya agar usaha dapat berkembang sesuai dengan yang diinginkan. Sekian video laporan hasil observasi dari saya. Apabila ada salah-salah kata maupun kata-kata yang kurang berkenan di hati kalian,
Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.